menghajar keras pembantah teori kitab sejaman. Bolak-balik dia. Dan dia salah satu yang nolak, yaitu Muhammad Ismail Khalili Cicit Syekhona Khalil getol sekali membela Balwi Habib hanya pakai narasi nafsu. PWINU Mbah Mauliyak pun mematahkannya dengan mudah. Dan bantahan logis ini buat siapa saja yang tiba-tiba jadi bego demi bela nasab Balwi dengan nolak kitab sejaman. Menghajar keras pembantah teori kitab sezaman oleh Simbah Guru Wongso Al-Mauliya. Kitab sezaman bukan mainan. Wahai pengklaim nasab tanpa bukti, Simbah Mauliyak membongkar abis argumen rapuh para penentang teori kitab sezaman pusaka pedang Zulfikar saat mencium bau kebohongan sejarah. Simbah Mauliyak akan membuktikan bahwa menolak kitab sezaman sebagai syarat verifikasi nasab sama absurdnya dengan mengklaim keturunan Nabi tanpa sanad, tanpa akal, dan tanpa malu. 1. Kitab sezaman bukan inovasi Kiai Imad, tapi kaidah ilmiah yang kalian abaikan wahai para pembantah. Apakah kalian begitu terlena oleh romantisme riwayat lisan sehingga lupa bahwa ilmu sejarah bukanlah dongeng pasar? Kitab sezaman bukanlah temuan baru Kiai Imad yang kalian tuduh sebagai bid'ah metodologi. Ini adalah kaidah ilmiah universal yang sudah dipraktikkan para muhakik klasik, dari Ibn Khaldun hingga Al-Sahawi, yang kalian sebut-sebut sebagai rujukan tapi sepertinya tak pernah kalian baca serius. Ibn Khaldun, sang maestro sejarah, dalam mukodimahnya, sudah memperingatkan dengan nada yang seolah menertawakan kebodohan kalian. Kebanyakan manusia menelan mentah-mentah riwayat, benar atau salah, tanpa kritik. Padahal syarat sejarah adalah logika, bukti nyata, dan kesesuaian dengan zaman. Kalau tidak, buang ke tong sampah. Apa itu kalau bukan seruan untuk memprioritaskan sumber sezaman? Ibn Hajar al-Asqalani dan al-Sahawi bahkan lebih kejam. Mereka menolak riwayat dari orang majul tak dikenal atau yang tak punya saksi sezaman. Al-Sahawi dengan sinis menyinggung orang-orang zaman kami yang mengaku nasab tanpa dasar, hanya omong kosong tanpa dukungan kitab mutabar. Kalau kalian menganggap ini bukan soal kitab sezaman, mungkin kalian perlu kursus dasar tafsir teks sejarah. Kiai Imad hanya menghidupkan kembali kaidah yang kalian kubur di bawah tumpukan klaim lisan yang rapuh. Ini bukan inovasi, tapi keberanian akademis untuk menegakkan sanad di tengah banjir hoaks nasab. Kalian yang menolaknya seolah sedang berkata, buah yang jatuh jauh dari pohonnya masih sah jadi keturunan. Sebuah absurditas yang bahkan pelaku sufisme gadungan takkan berani ucapkan. 2. Mana kitab mutabar yang membolehkan nasab tanpa bukti sezaman? Silakan tunjukkan. Kalau berani, kalian bilang kitab nasab klasik tak menyebut kitab sezaman secara eksplisit. Baik, kami tantang. Tunjukkan satu saja kitab nasab mutabar yang membolehkan seseorang mengklaim keturunan dari figur 300 tahun silam tanpa sanad tertulis, tanpa manuskrip sezaman, tanpa kesaksian mutawatir. Satu saja, kalian takkan menemukannya, karena itu sama dengan mencari air di gurun ilmu, hanya fata morgana. Kaidah fikih berlaku di sini. Al-aslu, Adam, hukum asalnya tidak ada hingga terbukti ada. Kalian yang mengklaim nasab tanpa bukti sezaman sebenarnya sedang melanggar prinsip dasar manajemen iptek validasi data. Ini bukan soal dogma, tapi soal integritas intelektual. Kalian yang mengelak dari kaidah ini seolah sedang menari di atas kuburan logika, sambil berteriak, kami punya silsilah lisan. Itu cukup. Sungguh, betapa psikologi kalian menunjukkan gejala denial tingkat akut, menolak kenyataan demi menjaga ilusi. 3. Nakib al-Ashraf bukan penutup mata, tapi penjaga kebenaran. Para nakib al-Ashraf, yang kalian anggap sebagai stempel halal, klaim nasab, ternyata tak sepolos yang kalian kira. Mereka tak menerima omong kosong lisan atau tulisan yang muncul entah dari mana setelah berabad-abad. Mereka menuntut dokumen tertulis sezaman yang menyebut nama leluhur yang diklaim. Kesaksian mutawatir dari masyarakat pada masa itu, ijazah nasab resmi yang ditandatangani nakib sebelumnya. Tanpa ini, klaim kalian hanyalah wishful thinking yang lebih cocok jadi bahan stand up komedi daripada kajian akademis. Kalian yang mengabaikan standar ini seolah sedang memohon kepada nakib, tolong terima dongeng kami sebagai fakta. Ini bukan hanya pelanggaran metodologi sejarah, tapi juga penghinaan terhadap tasawuf, yang menuntut keikhlasan dan kebenaran dalam segala hal, termasuk nasab.
Simbah Ngawuliak memberi saran, berhentilah mengelabui diri dengan klaim tanpa bukti. Menolak kitab sezaman sebagai syarat verifikasi nasab adalah bentuk fallacy of appeal to tradition. Menganggap sesuatu benar hanya karena sudah biasa dilakukan. Ini menunjukkan cognitive dissonance. Kalian tahu klaim kalian rapuh, tapi tak sanggup menerima kenyataan. Ini adalah pengkhianatan terhadap sidik kebenaran dan amanah ilmu. Wahai pembantah, berhentilah bersembunyi di balik jargon, tradisi lisan, yang kalian agungkan tanpa dasar. Kitab sezaman adalah cermin kebenaran yang tak bisa kalian hindari. Jika kalian tetap ngotot, bersiaplah untuk dihajar oleh logika Ibnu Khaldun, ketegasan Ibnu Hajar, dan sindiran pedas Al-Sahawi, atau lebih parah, oleh penerawangan Simbah Ngawuliak yang tak kenal ampun. Silakan lanjutkan klaim kalian. Tapi ingat, tanpa bukti sezaman, silsilah kalian hanyalah puisi kosong yang tak layak masuk diwan sejarah. Wallahu a'lam, tapi akal sehat lebih alam dari klaim tanpa sanad.